Kenaikan di tahun 2025 itu yang paling banyak adalah pada alutsista ya, tambahan pembelian alutsista yang sebelumnya tidak dialokasikan sebesar itu pada APBN 2025. Ketika efisiensi, sebagian kementerian dan lembaga itu bertambah ya, yang lain berkurang, mayoritas berkurang. Kan jangan selalu berimajinasi ini pelayanan umum seperti apa. Yang terbesar dari pelayanan umum itu adalah bayar bunga utang. Nah, dimasukkan fungsi pelayanan umum karena ya dianggap itu kan dulu berutang untuk keperluan umum gitu. Logikanya kalau efisiensi belanja barangnya tidak bertambah signifikan, bahkan bisa berkurang karena mengurangi rapat dan sebagainya tadi, termasuk barang habis pakai. Efisiensi, tapi faktanya naik. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN tahun 2026 kali ini merupakan sesi yang keempat ya. Kita sudah assessment tentang asumsi dasar ekonomi makro, kemudian assessment tentang postur, lalu assessment tentang pendapatan, nah sekarang tentang belanja. Nah, di waktu kita bicara postur, kita sudah menayangkan nota keuangan tentang postur. Ya, posturnya ada 5, pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit, dan pembiayaan. Nah, yang saya kasih tanda merah ini yang belanja. Nah, jadi belanja direncanakan 3.786,5 triliun. Terdiri dari 2 kelompok besar, belanja pemerintah pusat artinya langsung dibelanjakan sendiri ke dalam berbagai kementerian lembaga ataupun kebutuhan untuk non-kementerian lembaga oleh pemerintah pusat. Yang kelompok lain adalah transfer ke daerah, dikirim ke daerah, masuk APBD, dibelanjakan. Nah, kita lihat peningkatannya bagaimana dari tahun kemarin. Nah, saya olah data dari tahun 2000 ya sampai dengan 2026. Itu selama kurang lebih 27 tahun ya. Hanya saja data 2000 itu memang hanya 9 bulan ya, karena dulu ada perubahan waktu ya. Dulu kan 1 April sampai 31 Maret. Nah, mulai tahun 2000 ini mulai diselesaikan sampai Desember ya. Jadi cuma 9 bulan di situ. Dari 1 April. Karena itu tahun 2021-nya 2001-nya seolah-olah naiknya tinggi itu karena yang tahun 2000-nya cuma 9 bulan ya. Kita lihat yang biru itu menunjukkan nilai total belanja tiap tahun dengan skala sebelahnya dengan skala triliun, sedangkan yang orange adalah kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, data sampai dengan 2024 adalah data realisasi. Jadi untuk penyegaran APBN itu dimulai dengan proses, lalu nanti sampai kepada R yang kita bahas ini rancangan yang nanti dibahas bersama pemerintah dan DPR kurang lebih 2 bulan. Nanti akan ditetapkan menjadi APBN. APBN di tahun depan, di tahun bersangkutan lalu dilaksanakan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, data sampai 2024 adalah data realisasi. Nah, data yang tahun 2025 itu merupakan outlook. Outlook itu perakiraan dari pemerintah sendiri ya, resmi. Jadi pemerintah setelah berjalan 6 bulan memperakirakan nanti sampai akhir tahun nilai realisasinya sekian. Belum tentu juga segitu, tapi biasanya cukup mendekati ya, karena itu perkiraan pemerintah sendiri. Nah, 3.786,5 tadi dibandingkan outlook realisasi yang 3.527,51 itu mengalami kenaikan 7,34%. Kalau kita lihat gambar orange-nya ini ya garis, ya itu sebetulnya kenaikan yang wajar ya. Artinya tidak juga rendah, tapi tidak juga terlampau tinggi. Meskipun waktu kita bicara postur berarti kan efisiensi tidak terlihat di sini. Tentu kita harus telisik nanti dalam rinciannya. Apakah nilainya bertambah wajar, tetapi dalam membagi-baginya, mengalokasikannya, ternyata belanja ini menjadi lebih efisien. Itu kita lihat nanti. Tapi ini dulu gambaran dari kenaikan belanja tiap tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2026 yang direncanakan. Nah, kemudian antara APBN dan realisasi. Nah, kadang-kadang di tengah bisa ada APBN perubahan atau perpres yang mengubah.
Nah, yang biru menunjukkan APBN atau APBNP atau Perpres. Jadi kalau mengalami perubahan di tengah jalan yang dipakai yang terakhir ya di dalam laporan. Nah, sedangkan yang orange adalah realisasi. Dahulu di tahun-tahun lama itu lebih banyak tidak direalisasikan semuanya. Tidak mesti negatif itu artinya, ini informasi saja. Kadang kan ketika mengalami realisasi terasa bahwa mungkin belanja ini tidak perlu dilaksanakan atau mungkin pendapatannya tidak bisa menunjang atau utangnya tidak menunjang. Bisa juga pertimbangan lain, itu suka tidak terrealisasi. Analisisnya harus ke detail. Ada juga belanja-belanja yang memang tidak terrealisasi itu karena tidak terencana dengan baik, terutama yang bersifat proyek besar, kegiatan besar yang multi years ya, yang berkelanjutan. Ada juga yang sekali jadi ya, hanya tahun untuk tahun itu bisa tidak jadi direalisasi. Itu kalau yang melihat sisi detail di mana perencanaannya buruk, tapi bisa juga karena memang ada pertimbangan lain di perjalanannya. Nah, belakangan di era kedua Jokowi cenderungnya itu tercapai, maksudnya tercapai itu sesuai rencana ya, jadi 100%-an rata-rata. Bahkan kenapa bisa lebih sedikit? Secara teoritis nggak boleh dong, karena belanja itu adalah alokasi maksimal, tetapi sebab-sebab lain dibenarkan, misalnya sebab kurs. Di beberapa belanja kemudian meningkat akibat pelemahan kurs, itu kan tidak bisa dihindari, jadi diperkenankan. Begitu juga dengan beberapa perkenaan terhadap meningkatnya biaya itu diperkenankan, tapi nggak jauh biasanya. Nah, rata-rata 100%. Nah, tetapi di tahun 2025 yang berjalan ini, karena ada upaya efisiensi, pemotongan anggaran dan lain-lain, itu ternyata memang diperkirakan tidak 100% dari APBN dijalankan, 97,41%. Jadi kurangnya 2,5%. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan, karena sempat di awal-awal tahun ya, ketika ini baru sudah mulai APBN 2025 ini, mau 307 triliun. Bahkan dalam pidato di kesempatan lain, Presiden sempat ngomong angka 900 triliun. Waktu itu saya sudah ulas, saya juga kaget dari mana mau ngirit 900 triliun dari sekitar 3.000 lah sebut begitu ya, 3.621 ya. Dihemat 900 hebat banget. Ternyata berdasarkan setelah dijalanin 6 bulan, pemerintah juga lalu ngotak-ngatik, memang betul beberapa kementerian lembaga dikurangi, tapi ada yang ditambahi. Sehingga total-totalnya hanya mengirit kurang lebih 95 triliun. Nah, 95 triliun itu ya sekitar 2,5%. Jadi efisiensinya hanya 2,5% dari rencana semula. Nah, lalu apakah bisa disebut efisiensi ketika dia direalokasi? Ya bisa itu, tapi harus kajian yang lebih rinci. Nah, kebanyakan ekonom, termasuk saya, ya bagaimana kita menyebutnya efisiensi kalau pindahnya pengurangan di beberapa KL itu ke BGN, dan mohon maaf juga ke alutsista. Misalnya analisisnya bisa begitu. Nah, apapun di tahun 2026 ini direncanakan naik tadi kan seperti di depan, belum ada realisasinya. Kemudian tadi sudah diperlihatkan di tabel depan bahwa belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, gambar dari tahun 2000 begini. Nah, tampak bahwa yang biru belanja pemerintah pusat naik lebih pesat dibandingkan yang orange transfer ke daerah, terutama dalam 7-8 tahun terakhir sejak 2017 ya. Cenderungnya transfer ke daerah relatif stagnan atau meningkat tipis, sementara yang belanja pemerintah pusat meningkat pesat. Nah, bahkan di 2026 direncanakan yang daerah itu turun sangat signifikan. Menjadi hanya 650 triliun dari perakiraan realisasi 865. Nah, sementara yang pusat itu naik. Ini juga menjadi bahan diskusi yang menarik ya. Oh, maksudnya efisiensi itu mengurangi transfer ke daerah dalam perspektif pemerintah ya. Kalau saya nanti beda ya. Nah, itu dari data ini. Nah, kalau dipresentasikan transfer ke daerah itu kan dua kelompok tadi, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau dipresentasikan jatah ke daerah itu sekarang tinggal 17,17% ya. Nah, itu setara dengan tahun 2001 ya. Jadi topik keuangan daerah, sentralisasi dan sebagainya itu sudah
berbalik arah menjadi kembali kepada sentralisasi berdasarkan data ini ya. Jumlahnya turun nominalnya di tahun 2026, persentasenya turun drastis ya, dari sekitar 24,5% menjadi 17,17%. Nah, di pemerintah pusat tadi terdiri dari 2 kementerian lembaga dan non-kementerian lembaga. Kementerian lembaga ada 100 ya kementerian lembaga, sedangkan non-kementerian atau lembaga itu belanja yang melalui Bendahara Umum Negara BUN ya. Dalam hal ini Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu punya 2 posisi secara fiskal. Sebagai pemimpin kementerian lembaga, yaitu Kementerian Keuangan itu sendiri itu soal anggarannya. Sama dengan kementerian lain, prosesnya dan cara-cara pertanggungjawabannya. Nah, posisi kedua adalah dia sebagai Bendahara Umum Negara ya. Secara teknis dia nggak menentukan, dia hanya menjalankan. Ya, misal bayar bunga utang dan subsidi kompensasi itu dia sebagai Bendahara Umum Negara, tidak ada kaitannya dengan KL-nya. Nah, kalau dilihat belanja kementerian dan lembaga ini dahulunya sempat lebih besar dari non-KL. Tapi belakangan ini fluktuatif ya, dan di tahun 2026 ini akan lebih tinggi. Salah satu penyebabnya karena berkembangnya belanja bunga utang. Nah, ini gambarannya. Nah, lalu dari kementerian lembaga yang 100 kementerian lembaga tadi, 10 terbesarnya tersaji begini. Yang terbanyak itu adalah Badan Gizi Nasional, yang peringkat keduanya Kementerian Pertahanan. Ini 2026. Nah, di sini Badan Gizi Nasional 268 triliun, sedangkan Kementerian Pertahanan 185 triliun. Tapi kalau kita baca di dokumen nota keuangannya dikasih bintang itu. Lalu ada pencadangan, maksudnya selama pembahasan 2 bulan di DPR sekarang ini, ataupun nanti waktu realisasi, ini yang 2 ini ya bukan lagi berpotensi, direncanakan akan ditambahi, yang belum jelas adalah berapa tambahannya. Kementerian Pertahanan 185 triliun itu dalam konsep RAPBN. Untuk jadi APBN, kita sudah dengar-dengar nih pembahasan di DPR yang bocor di jurnalis itu naik menjadi kurang lebih 240-an triliun, 250 ya, jadi 70 triliunan. Nah, begitu juga dengan Badan Gizi Nasional kan ya, angka-angka yang tersebar 335 triliun. Waktu di nota keuangan masih 268 triliun. Tapi kita tetap menunggu nanti ketika diketok palu selesai pembahasan itu berapa. Dan jangan lupa di perjalanannya juga bisa ada perubahan. Nah, ini Kementerian Pertahanan yang biru saya beri angka selama berapa itu 20 tahun terakhir ya yang biru. Nah, yang 2026 tadi seperti yang di atas tadi itu ada 185 triliun kan di RAPBN. Nah, yang di 2025 yang sudah berjalan ini semula di APBN-nya adalah 166 triliun. Dalam perjalanannya itu ditambah. Alokasinya ya, realisasinya tetap kita tunggu nanti. Tapi sudah resmi itu alokasinya karena sudah dilaporkan ke DPR menjadi 247 triliun. Bisa kebayang ya, dari 166 menjadi 247 tuh, 247,5 triliun. Nah, maka yang kasih merah ini sekarang benar 185 triliun, tapi sudah di pembahasan APBN sudah disebut-sebut ini akan naik menjadi sekitar 250 triliun lagi. Nah, kelihatannya begitu. Dan kenaikan di tahun 2025 itu yang paling banyak adalah pada alutsista ya, tambahan pembelian alutsista yang sebelumnya tidak dialokasikan sebesar itu pada APBN 2025. Sama dengan RAPBN ini. Nah, dalam pembahasan untuk diketok itu sudah apakah nanti APBN langsung menetapkannya langsung menjadi 250 ataukah nanti di perjalanan, kita belum tahu. Nah, kepolisian itu cenderung meningkat, sama sebetulnya di 2025 juga ada tambahan. Jadi ketika efisiensi sebagian kementerian dan lembaga itu bertambah ya, yang lain berkurang, mayoritas berkurang. Tapi kira-kira 10-an lembaga bertambah, antara lain BGN, Kementerian Pertahanan, Polri itu bertambah dari rencana APBN-nya menjadi perakiraannya. Nah, 2026 nih kita tidak tahu. Nah, menarik juga untuk alokasi Badan Intelijen Negara misalnya ya. Ini Badan Intelijen Negara ini juga di 2026 ini direncanakan bertambah ya secara nominal, secara porsi. Nah, porsi itu artinya dari total belanja KL yang 100, dia
1,10% ya, 1% dari 100 masih masuk akal. Tetapi kalau kita lihat kementerian-kementerian yang di bawah 1% itu banyak banget. BIN ini termasuk tengah ya. Dan menariknya adalah saya ingin memperlihatkan aja era Jokowi lah yang mengubah alokasi ke BIN ini lebih besar secara nominal maupun secara porsi. Nah, nampaknya di pemerintahan Prabowo ini belum berniat dikurangi ya BIN ini. Lalu yang lagi ribut di media, ini contoh saja ya dari 100 kementerian lembaga itu DPR. Nah, DPR sebenarnya di bawah BIN ya anggarannya. Karena menariknya melompat sebetulnya 2024 ke 2025 itu sudah naik rencana realisasi. Jadi ketika yang lain-lain mengalami efisiensi, DPR tidak di 2025. Dan 2026 dia juga ya selisih sedikit dari 9,96 menjadi 9,90 triliun. Nah ini yang rame-rame itu. Jadi memang alokasi untuk DPR bisa dikatakan termasuk yang tidak terkena efisiensi atau pemotongan anggarannya. Yang orange menunjukkan porsi atas total 100 kementerian lembaga. Kemudian kan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. 2026 ya, yang total belanjanya 3.847, yang ke belanja pusatnya 3.136-an, lalu yang ke daerahnya 650. Nah di belanja pemerintah pusat yang kurang lebih 3.136 triliun, tadi dibagi dengan kementerian lembaga dan non-KL. Tadi sudah kita kasih contoh di antara kementerian lembaga 10 yang besar, lalu kita contohkan Kementerian Pertahanan dan Polri karena termasuk yang besar, kita contohkan BIN meskipun tidak termasuk 10 atau 15 besar, tetapi fenomenanya menarik ya. Nah ini belanja yang itu juga bisa dianalisis dengan cara lain dan itu perintah undang-undang. Jadi perintah undang-undang nomor 17 tahun 2003 itu pemerintah dan DPR bersama-sama ketika menyajikan APBN itu minimal dilihat dari sisi apa saja, nomenklaturnya apa saja. Atas dasar organisasi namanya kementerian lembaga, lalu digambarkan juga fungsi. Nah 11 fungsi itu disebut. Dan ada peraturan Menteri Keuangannya untuk menindaklanjuti undang-undang itu ya, dan belum berubah sampai sekarang terdiri dari 11 fungsi. Nah tapi hati-hati, di sini kan ada misalnya fungsi pendidikan nomor 10. Yang 11 fungsi perlindungan sosial, itu beda lagi dengan yang disebut dengan anggaran pendidikan. Karena yang pendidikan di nomor 10 ini hanya belanja pemerintah pusat. Kalau di anggaran pendidikan kan selain belanja pemerintah pusat, ada yang transfer ke daerah, yang termasuk pendidikan, ada yang pembiayaan, misalnya kepada LPDP atau dana abadi lainnya dari yang terkait pendidikan dan riset ya. Nah maka ini di sini ini khusus fungsi pendidikan, jadi bukan anggaran pendidikan ya. Begitu juga ketika ada fungsi pelayanan umum nomor 1, para pemirsa jangan selalu berimajinasi ini pelayanan umum seperti apa. Yang terbesar dari pelayanan umum itu adalah bayar bunga utang. Ya, jadi dari angka berapa 793 triliun direncanakan itu hampir 600 triliun. Jadi terbesar bayar bunga utang. Nah dimasukkan fungsi pelayanan umum karena ya dianggap itu kan dulu berutang untuk keperluan umum gitu. Dia hati-hati ini. Makanya jarang ekonom termasuk saya ngutak-ngatik soal fungsi ini karena ya tanda petik itu semacam memenuhi kewajiban saja meskipun ada rujukan internasionalnya. Tapi kelihatannya lebih bersifat satu fungsi itu dibelanjakan oleh kementerian mana saja. Misalnya ada fungsi 2 pertahanan. Nah fungsi pertahanan itu misalnya hanya lebih pada Kementerian Pertahanan, lalu ketertiban dan keamanan itu ada Polri, ada Kejaksaan, ada Kehakiman dan sebagainya. Jadi merupakan jumlah dari itu ditambah belanja non-KL yang terkait, ya. Nah, tapi saya perlu sampaikan karena biar kita pemirsa juga punya pengetahuan dasar ya, yang pemirsa yang belum akrab tentu saja. Beberapa pemirsa YouTube saya ini sudah ahli, mungkin sekedar berbagi aja kita sharing. Tapi buat yang baru mulai belajar, ya ini fungsi namanya. Nah, saya kasih satu contoh fungsi ketertiban dan keamanan. Ingat ya, di fungsi ketertiban keamanan ini ada belanja Polri, ada belanja Kejaksaan, Kehakiman dan semacam itu. Nah, ketertiban dan keamanan ini nilainya memang berapa tadi di atas tadi? Ketertiban dan keamanan 240 triliun dibulatkan. Nah, porsi dari total belanja pemerintah pusat bukan KL ya, tapi pemerintah pusat karena pusat itu termasuk non KL.
itu 7,64%. Ya relatif turun dibandingkan 2025. Tapi perhatikan di era Pak Jokowi lah fungsi ketertiban dan keamanan ini melesat ya. Lihat gambarnya baik secara nominal maupun secara porsi atau presentasi dari total. Nah, Presiden Prabowo nominalnya masih dinaikkan, tetapi porsinya sedikit menurun dari total. Itu contoh analisis fungsi. Kita bisa menganalisis 11 fungsi itu ya. Nah, selain menurut organisasi ini yang membelanjakan ya, berarti kan dibuat pemerintah pusat, ini khusus belanja pemerintah pusat, yang daerah beda analisis. Itu untuk kita asesmennya sendiri ya, ini belanja pemerintah pusat, itu bisa dilihat dari sisi KL dan non-KL, KL-nya terdiri dari 100 KL, sedangkan yang kedua dari sisi fungsi, dari 11 fungsi, jadi angkanya sama dibagi dalam sudut pandang, ini hati-hati ya. Nah sayangnya kita sering dibingungkan oleh penjelasan-penjelasan pemerintah, anggaran pendidikan, anggaran perlindungan sosial, anggaran kesehatan, itu nggak sama dengan fungsi ya, karena di setiap kata-kata anggaran itu termasuk pembiayaan. Ingat, kita di postur sudah bicara bahwa salah satu pengeluaran tidak masuk belanja adalah pengeluaran pembiayaan. Ketiga, jadi ada 3 sudut. Itu diwajibkan oleh undang-undang untuk disajikan demikian. Itu jenis namanya. Jadi jenisnya termasuk belanja jenis apa. Makanya kalau di dokumen yang lebih panjang itu ada nama kementerian lembaganya, lalu ada jenisnya. Dia masuk jenis mana. Kementerian lembaga itu nanti membreakdown lagi di DIPA itu ada berdasarkan program. Program itu mewakili eselon 1 atau setara eselon 1. Nanti di dokumen yang lebih rinci RKA KL itu lebih rinci lagi. Nah, kita kembali ke sudut pandang RAPBN dulu. Nah, itu ada 8 jenis belanja. Nah, ini yang saya sajikan, ini yang khusus Outlook 2025 ya, perakiraan sampai akhir nanti. Jadi belum yang 2026 ini. Di 2025 yang sedang berjalan ini yang terbesar adalah bayar bunga utang 552 triliun, baru belanja pegawai 520 triliun, baru belanja barang 480 triliun dan seterusnya. Jadi nanti kita analisis satu-satu. Nah, kalau 2026 gambarnya berubah. Ya, belanja barang yang paling besar. Tadi kan nomor 3 cuma, tadi yang di depan tadi belanja barang nomor 3 sekarang jadi nomor 1. Bunga utang ke nomor 2. Tapi secara nominal bunga utang naik menjadi 599,44 triliun. 560 triliun ya. Nah, ada belanja pegawai, ada juga dan lain-lain. Nah, coba kita lihat satu persatu berdasarkan tahunnya. Dari tahun 2000 sampai 2026. Ini belanja barang tadi. Ya, karena saya urutkan pertama karena dia jadi terbesar sekarang. 706 triliun. Ini luar biasa ya. Secara porsi dia 22,53%. Di tahun yang sedang berjalan 2020 ini cuma 17,99% atau 479 triliun. Ini kritik saya yang pertama ya, yang paling penting di analisis asesmen belanja ini. 2 sih. Tadi pertama kan soal sentralisasi. Nah, kedua ini kebetulan ketika saya bicara postur ada yang komentar ini kan masih umum, belum bisa dilihat hal yang tidak efisien. Ini salah satu bukti. Tentu nanti kalau rinci lagi kita KL-nya ya. Tapi ini saja. Karena di belanja barang inilah. Jadi belanja barang itu barang dan jasa tepatnya, bukan barang saja. Jadi belanja barang dan jasa yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga, ya, oleh pemerintah pusat lah, tidak hanya kementerian lembaga, tapi hanya kementerian lembaga kalau barang biasanya. Itu yang habis pakai setahun ya. Jadi dalam tahun anggaran. Jadi kalau beli mobil nggak masuk belanja barang. Kalau menambahi kantor itu termasuk bukan belanja barang, belanja modal. Tapi kalau belanja barang yang misalnya ATK itu habis pakai, belanja jasa, ya kan jasa. Nah, di sini rapat, perjalanan dinas, konsinyering itu masuk belanja barang. Nah, kan mengagetkan. 2025 ini isu yang dikedepankan adalah efisiensi. Logikanya kalau efisiensi belanja barangnya tidak bertambah signifikan, bahkan bisa berkurang karena mengurangi rapat dan sebagainya tadi, termasuk barang habis pakai. Kan efisiensi. Tapi faktanya naik. Ini saya netral saja ya, bisa saja itu berarti positif, berarti boleh lagi rapat dan konseling di hotel-hotel kan. Tapi sekaligus mempertanyakan apakah ini yang menjadi kebijakan pemerintah di 2026. Nah, itu ya.
Nah, lalu ada jenis lain pembayaran bunga utang. Ini nggak pernah turun ya pembayaran bunga utang ini. Naik terus yang biru dari sisi nominalnya. Dari sisi porsinya memang sudah mulai stuck di 20% ya. Lebih sedikit dibandingkan 2025 porsi dari total belanja pemerintah pusat. Tapi nilainya 600 triliun ya, 599 triliun. Jadi 600 triliun itu adalah bayar bunga utang. Dan ini naik terus. Nah, ini salah satu yang membebani fiskal akibat bayar bunga utang kan tidak bisa dialokasikan untuk hal lain. Pemerintah bisa restructuring, revolving, mengganti SBN yang sudah lunas diganti dengan baru, apalagi kalau yang memberi utangan itu Bank Indonesia atau Bank Himbara bisa. Tapi kalau bunga kan nggak bisa, harus dibayar. Kalaupun tidak seketika dibayar, dia harus dicatat sebagai utang. Tetap aja belanja, nah, gitu ya. Nah, belanja pegawai bagaimana? Ini belanja pegawai juga menarik. Secara nominal dia naik, tapi secara porsi fluktuasi, tapi sekarang relatif stabil di 19%. Jadi memang selama beberapa tahun terakhir itu kan penambahan pegawai tidak sebanyak biasanya. Meskipun di 2026 ini kelihatannya tidak tahu mau ditambah apa tidak. Atau ada gaji ke-13 atau apapun. Kalau gaji ke-13 kan rutin, THR juga. Nah, yang penting adalah di sini juga masuk belanja pensiun. Nah, di tahun 2024 yang lalu kurang lebih 160. Dugaan saya di 2025-2026 ini antara 170 sampai 180 triliun. Saya belum lihat rinciannya lebih jauh ya. Jadi di dalam 580 itu ada belanja. Belanja pensiun itu ada dua. Belanja pegawai untuk pensiun. Membayari pegawai yang sudah pensiun, lalu menyisihkan untuk ke Taspen dan Asabri untuk dana pensiun ke sana. Jadi dua. Jadi ini agak menekan di belanja pegawai. Tetapi jangan lupa kalau untuk mereka itu haknya mereka sebenarnya. Dia dipotong kok ya. Jangan juga netizen udah pensiun nggak usah dibayar, nggak bisa. Ini bahwa pemerintah pontang-panting dalam rangka bayar pensiun itu karena tidak punya perencanaan yang baik. Misalnya dulu duitnya dipakai, sekarang dia pensiun kan harus dibayar. Nah, jadi jangan sampai malah disuruh pensiun nggak usah dibayar, itu salah besar ya, itu duitnya mereka kok. Nah, kemudian belanja modal. Belanja modal ini seperti barang tadi, tapi umurnya lebih dari setahun, itu belanja modal. Bisa bangunan, bisa tanah, bisa peralatan yang sifatnya jangka panjang ya, mobil kah atau apakah. Alutsista kalau yang sifatnya pesawat dan sebagainya masuk belanja modal secara jenis ya. Nah, saya kira kalau yang alutsistanya misalnya peluru berarti dia belanja barang, atau seragam itu belanja barang. Tapi kalau yang sifatnya peralatan perang tertentu ya belanja modal. Nah, tapi belanja modal sejauh ini turun ya. Nah, tapi tadi ingat, karena tadi di Kementerian Pertahanan tadi ada yang dicadangkan kurang lebih 70-an triliun, kalau udah diputuskan ini juga ikut naik nanti. Loh, kalau begitu kemana larinya pencadangannya dari sisi jenis? Masih di tempat di belanja lain-lain namanya. Nanti kalau sudah ada rekonsiliasi, belanja lain-lainnya berkurang, pindah ke sini. Itu belanja modal. Bagaimana dengan subsidi? Nah, subsidi kalau dari gambar ini ya relatif stabil. Secara nominal naik, secara porsi stabil kurang lebih. Menurun sedikit lah, beberapa tahun terakhir memang menurun secara porsi. Dan jangan lupa ketika Jokowi memulai dulu subsidi langsung turun drastis ya. Waktu itu 2015 ingat BBM. Dulu argumennya adalah kalau subsidinya dikurangi bisa untuk keperluan-keperluan lain yang lebih produktif. Nah, itu soal kajian ya. Tapi secara fakta memang era SBY itu ngasih belanja itu yang besar adalah subsidi. Nah, itu sampai pernah mencapai 33%. 33% dari porsi belanja pemerintah pusat. Nah, kalau dilihat begini, Presiden Prabowo masih serupa strateginya dengan 5 tahun kedua Jokowi ya. Jadi subsidi tetap menaik secara nominal, secara porsi dia relatif stabil di 10%-an. Nah, sedangkan bantuan sosial ini juga menarik. Sebetulnya sekalipun dihebohkan bantuan sosial itu besar, tapi menurut saya itu lebih narasi ya. Secara nominal dia stuck sebetulnya. Dan 2026 mau ditambah itu jadi 167 triliun. Secara porsi sedikit menurun. Jadi hati-hati kita. Nah, di tahun 2020 besar karena bantuan sosial kan memang di masa Covid 2020, 2021 sampai 2022 itu besar. 23 ke sini itu stuck kan. Relatif segitu saja, baru 2026 ini mau ditambahi bantuan sosial. Beda ya, bantuan sosial ini jenis belanja pemerintah pusat
yang disebut bantuan sosial. Tadi kalau fungsi perlindungan sosial itu lain lagi, karena di fungsi itu ada macam-macam lain lagi dengan anggaran perlindungan sosial. Nanti kita kapan-kapan khusus asesmen yang itu. Nah ini belanja lain-lain. Belanja lain-lainnya gede banget di 2026 sebetulnya. Belanja lain-lain ini dimulai 2020 besarnya ya, karena COVID sehingga dialokasikan tapi fleksibel gitu pemerintah. Masuk akal lah 2020, 21, 22. Tapi menurut saya agak jadi kecanduan waktu merencanakan buatlah di lain-lain. Nah ini DPR harusnya lebih kritis ya. Pengamat sudah mengingatkan kalau sebuah anggaran lain-lainnya terlalu besar berarti anggaran itu kan terlalu fleksibel tanda petik, maka dimungkinkan juga macam-macam di sana. Nah di 2026 ini waktu R ini besar, tapi ini nanti waktu A sudah APBN ya, R-nya dihilangin, mungkin sudah turun tadi. Ada yang pindah ke BGN, ada yang pindah ke pertahanan, dan pindahnya dari sisi jenis, dia bisa pindah ke belanja modal, dan ada potensi pindah ke belanja barang ya. Jadi belanja barang, belanja modal itu bisa bertambah akibat perpindahan belanja lain-lain ini. Apapun tetap saja besar belanja lain-lain. Begitu ya, maka saya simpulkan nih, dari sisi asesmen saya terhadap belanja negara, menurut saya belanja negara di RAPBN 2026 ini kurang bagus ya, tidak mencerminkan rencana efisiensi, kemudian program-program prioritas pemerintah juga sejauh yang terlihat dari angka-angka itu adalah makan bergizi gratis, kemudian mohon maaf ini angkanya ya, itu arahnya ke alutsista, kemudian arah ketertiban dan keamanan. Memang pendidikan segala macam kayak Kementerian Pendidikan itu bertambah, kemudian pendidikan tinggi juga bertambah. Tapi secara umum dan dari sisi jenis tadi, belanja barang yang meningkat pesat, bukan modal dan bukan juga bantuan sosial atau subsidi ya. Di lain-lainnya ditaruh lagi ini. Mungkin nanti di lain-lainnya ada yang ke modal. Hati-hati, belanja modal tuh termasuk belanja mobil, belanja bangunan, belanja peralatan pertahanan atau peralatan Polri dan sebagainya. Tentu kita mesti lagi menelisik di yang lebih rinci ya, tetapi secara data-data yang saya sajikan tadi, saya berpendapat ini RAPBN dari sisi belanja tidak bagus ya, kurang bagus kalau mau lebih sopan. Terlalu mencerminkan pemerintah ini sebetulnya punya maunya apa gitu. Jangan narasinya di angka-angkanya ini, jadi tidak match kadang antara narasi dengan rinciannya. Itu sekedar pendapat. Tentu silakan pemirsa membandingkan pendapat saya dengan pendapat pemerintah atau Kementerian Keuangan atau yang lain-lain. Saya ulangi sekali lagi, ekonom harus jujur menyatakan pendapatnya dan bisa saja itu salah. Silakan kita lihat-lihat saat ini dan ke depannya.